Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue pengen bahas sedikit lagi seputar DJI Osmo Pocket 4. Dan ini adalah kamera pocket yang pastinya mantep banget kalau lu pengen pakai buat video-video traveling. Dan di sini gue pengen jelasin aja alasannya. Sekalian sebenarnya kita lagi ngetes kamera yang lagi kita pakai gitu ya buat syuting sekarang. Dan pertama pastinya kenapa dia menarik buat jadi kamera buat traveling adalah ukurannya yang compact. Dimana dengan ukuran kecil sekecil ini aja dia tuh udah built-in gimbal. Gimbalnya stabilisasinya udah nggak usah dipertanyakan gitu ya kalau untuk DJI. Dan sekarang dia tuh punya gimbal lock kayak gini yang kecil banget, cuma kayak gini doang buat kita bawa-bawa, tapi dia bisa mengamankan gimbal kita dengan dikunci kayak gini. Kalau udah kayak gini tuh gimbalnya nggak bisa bergerak, begitu juga dengan layarnya. Jadi aman banget buat kita taruh di tas-tas kecil, dempet-dempetan dengan barang-barang lain, itu super aman. Lalu di penggunaan gue sih untuk layarnya kita pakai agak kasar, itu nggak ada isu sejauh ini, tapi bukan jaminan juga ya. Cuman ekspektasi gue harusnya dia mekanismenya lebih bagus lah dari yang versi Pocket 3. Jadi di Pocket 4 ini harusnya ada improvement, harusnya lebih ramah gitu ya dan nggak gampang rusak. Karena sejauh ini gue lihat sih belum ada untuk seri Pocket 4 ya yang punya isu-isu kayak si Pocket 3 dulu pas pertama barangnya rame banget gitu. Tapi balik lagi bukan jaminan, tetap ada yang bilang pakainya juga jangan terlalu kasar, bukanya pelan-pelan, tutupnya pelan-pelan gitu ya, jangan terlalu arogan misalkan kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya balik lagi ke preferensi aja sih. Cuman memang ya gue setuju gitu kalau misalkan kalian pengen awet pakainya agak pelan-pelan kayak gitu. Tapi dari segi layar sih so far dari penggunaan kita ini fine-fine aja, nggak ada masalah. Dan buat dipakai di outdoor pun masih lumayan kelihatan cahayanya. Lalu pastinya khasnya DJI, ini sih bukan kelebihan Pocket 4 sih, dari Pocket 3 juga udah sama. Buat connect ke mic itu enak banget. Tapi ini khasnya DJI ya, kalian mau pakai action camnya Osmo Nano dan ya berbagai kamera-kamera dia, action cam lainnya dari Action 5 Pro juga udah gampang gitu ya. Kalian bisa connect langsung ke DJI mic, tinggal pairing aja, nggak usah pakai receiver, itu bisa langsung connect. Dan itu mempermudah banget kalau lu bikin konten-konten kayak gini, atau ya lu lagi traveling gitu kan, kalian pengen ada yang diceritain di dalam videonya, ya kalian bisa dapat audio bagus kayak yang kalian denger sekarang. Guys, videonya di-cut dulu karena gue lupa seperti biasa ngasih sponsor video ini. Jadi video ini disupport oleh bosandikelas.id, dimana kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi, kalian pengen maksimalin kamera mirrorless kalian bisa ikutin kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Karena kelasnya itu ekspres, langsung praktek, kalian bisa ikutin, nggak kebanyakan teori, jadi bisa ningkatin skill kalian yang bakal kepake juga di dunia kerja. Langsung aja main, mumpung harga kelasnya masih murah-murah banget. Gue kasih cardnya juga di sana. Jadi kalian tinggal klik aja. Lalu improvement besarnya di versi 4-nya ini adalah kualitas gambar. Karena dia udah bawa log gamma yang lebih proper, dia bawa professional D-Log, bukan D-Log M. Walaupun D-Log M juga udah 10 bit ya, dan itu juga cakep banget, tapi sekarang bawa professional D-Log yang data warnanya lebih banyak. Kalau kalian doyan grading, ini kepake banget buat kalian latihan-latihan grading footage kalian yang epic. Tapi kalau kalian males grading, kalian bisa cek loot kita aja di stdigital.id. Kalian tinggal langsung masukin lootnya dan bisa dapat kualitas warna itu kayak kamera profesional. Dan memang gue salut banget di seri 4 ini tuh kualitas warnanya ya sebenarnya dari Pocket 3 pun udah cakep ya. Cuman sekarang karena udah di-lock, jadi dynamic range-nya agak lebih luas dan ya bisa dapat gambar yang profesional secara effortless. Ya kalau kalian kepo sama lootnya, cek di stdigital.id aja. Sama otomatis yang paling berpengaruh di workflow kita itu adalah memori internal. Di Pocket 3 nggak ada, di sini udah ada 107 GB, which is gede banget, kepake banget. Kita lupa bawa memori, kita tetap bisa syuting. Kita lupa bawa memori, ternyata di internal ada syutingan dari hari lalu gitu ya, dari kemarin, dari 2 hari yang lalu. 107 GB ternyata cukup gede, masih bisa dipakai, masih bisa kita pakai syuting shoot utama gitu kan. Jadi ini benar-benar surga banget, dan itu adalah upgrade yang besar di Pocket seri 4 ini, seri Pocket 4. Tapi nggak cuma kelebihannya aja, gue pengen bahas kekurangannya juga yang bisa jadi pertimbangan kalian. Kayak contohnya dia nggak ada native vertical shooting. Sebenarnya bisa kalian native vertical shooting, kalian pakai kayak gini, dia kalau kalian layarnya puter kayak gini, dia bisa shooting vertikal, tapi dia akan cropping. Maksudnya native itu adalah kameranya juga ikut miring. Tapi sebenarnya bisa, kita beberapa kali tuh bikin reels shootnya begini. Nah ini nggak ada masalah. Buat Pocket ya, itu nggak ada masalah. Cuman kalau buat drone kayak Lito X1 gitu, dia nggak bisa vertical shooting. Ya drone kan nggak bisa terbangnya miring gitu ya. Tapi buat kamera, kita sih selama kita bisa shoot gini, kita dapat full resolution dari sensornya dan dapat footage vertikal yang maksimal juga gitu. Jadi ini bisa jadi solusi kalian. Cuman ya itu tidak ada native vertical shooting ketika dia dipegang secara vertikal kayak gini. Lalu kekurangan yang lumayan
akhirnya terasa juga gitu, itu adalah dia cuma bawa lensa wide doang. Yang kalau kalian pengen nge-shot close up, biasanya dia agak terdistort, tapi bagus kalau kalian mau ngambil landscape yang megah gitu ya. Cuman kalau close up kalian harus deketin, lalu kadang ada distorsi, dan ya agak kurang convenient aja gitu dibandingkan kalau misalkan ada gambar tight-nya atau ada lensa tight-nya gitu. Kayak yang lagi kita tes sekarang ini harusnya agak tight gitu ya. Coba sekali lu dapat bokeh nggak sekarang? Gitu. Nah ya silahkan kalian nilai. Nah itu tidak bisa didapatkan pakai ini karena dia cuma bawa lensa wide-nya doang. Tapi overall secara kualitas, dan kalau kalian adalah vlogger sendirian, wide-nya ini cukup bagus buat kalian sambil vlogging, ngadep kalian gitu ya. Gue coba bikin ngadepin ke gua. Nah kayak gitu dapat gambarnya. Gue juga sambil ngambil di sini biar jelas gitu ya, tuh dapat gambarnya, enak juga. Tapi ya balik lagi, kalau kalian butuh telenya misalkan buat ngambil portrait yang ada bokeh-bokeh belakangnya kayak contohnya di situ, sama mungkin kalau kalian ngambil product shot yang agak tight gitu ya, ntar kelihatan gitu. Nah ngambil product shot yang agak tight gitu dengan belakangnya bokeh-bokeh, ya ini baru bisa diambil kalau pakai lensa tele. Cakepnya gitu harus pakai lensa tele, dan tungguin aja gitu ya, kita bahas nanti yang ada di situ. Cuman untuk sekarang itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Pocket 3 ini. Semoga bermanfaat, dan ya kalau misalkan kalian punya pengalaman, ini Pocket 4, gue bilangnya tadi 3 ya, Pocket 4 ini silahkan kalau kalian udah ada yang pakai juga, taruh pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau ada yang kurang, boleh kalian tanya, nanti kita bikinin video lagi seputar jajaran seriesnya Pocket ini. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, lalu di belakang kamera itu ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.